tujuan dari video ini adalah untuk educational, jadi saya tidak akan memberikan tutorial untuk melakukannya ke website-website tertentu. Ini disclaimer nih udah ya, oke. Jadi secara gambaran ya, bagaimana cara kerja dari cross-site scripting ini. Jadi awalnya attacker ataupun hacker itu mencari sebuah kerentanan yang ada pada suatu website, dan seringnya kerentanan itu berada pada input field, itu salah satunya. Terus juga bisa dari apa namanya, URL itu juga bisa. Setelah kode itu tadi dimasukkan atau diinjeksi ke dalam sebuah website, pengguna ataupun korban itu nanti ngakses website yang sudah terinfeksi oleh script berbahaya tadi. Nah, ketika ngakses itu ya udah gitu loh, udah bakal kena secara otomatis. Jadi apa sih yang didapatkan oleh hacker ataupun yang nyerang ini tadi? Ya macam-macam, entah dari cookies, entah dari session ID, ataupun kredensial yang dimiliki oleh si user itu tadi, begitu. Oke, jadi yang pertama kita akan coba itu adalah melakukan injeksi sederhana pada sebuah website. Jadi bayangkan aja, kalian punya sebuah website, bisa nampilkan data, bisa juga menginputkan data. Jadi di sini saya sudah bikin website secara lokal dengan ya datanya ada segini, ya dua cukup lah ya, yang penting ini mah untuk coba-coba aja. Nah terus websitenya ya mungkin seperti ini ya mungkin ini terlalu sederhana, tapi ini sudah cukup untuk bahan uji coba. Jadi kalau yang reflected reflected cross-site scripting itu biasanya hasilnya udah langsung bisa kita ketahui. Untuk bagaimana tahu website itu berbahaya atau enggak, atau website ini punya celah keamanan atau tidak, itu mungkin nanti di video selanjutnya atau ya di video lainnya lah ya. Terus sekarang kita hanya demonstrasi uh, sederhana aja lah terkait ini. Oke, jadi di sini gue punya dua input field yang mana ada nama lengkap dan juga komen. Nah, jadi bagaimana caranya cross-site scripting ini bekerja? Jadi sebenarnya banyak caranya. Cuma yang paling biasa itu ada di input field. Nah, ini kan normal nih ya kalau misalnya kita tambahkan kayak misalnya gua lagi ngetes sesuatu ya kan. Ya kita submit, dan berhasil dikirim, ada notifikasi ya. Nah, dia bakal muncul nih. Ini normal nih, normal. Tapi bagaimana kalau misalnya kita melakukan injeksi menggunakan baris kode? Contoh nih, misalnya di sini kita dulu deh. Uh, Misalnya kita masukkan begini, script yang paling gampang aja dah. Alert box, ya alert, soalnya uh, nah gini aja deh, kalian tinggal copy terus atau tulis di sini lah. Nah tulis di sini, kita submit nih ya. Namanya lupa, sorry. Misalnya kita kasih nama alert box, ketika kita submit, scriptnya berhasil dikirim. Nah apa yang terjadi? Oke, nah dia akan mengeksekusi kode dari uh, codingan yang kita masukkan tadi. Nah, cuma dia tidak bakal nampilkan. Kenapa? Karena sudah dieksekusi di awal tadi. Sementara kalau misalnya kita lihat di database, nih, codingannya masuk. Tapi ketika kita jalankan, ini anggap aja gua refresh nih ya. Ketika kita jalankan ulang, dia bakal menampilkan sebuah notifikasi yang mana notifikasi itu adalah hasil dari kode kita
yang kita masukkan tadi. Ini masih satu nih ya, masih ya satu. Nah, jadi ini kita biarkan aja. Sekarang kita akan coba dengan tools kali ya, yang lebih gokil lagi kalau menurut gue. Jadi ada salah satu framework dari distro Linux yang namanya itu BIF atau Banteng lah ya. Nah, jadi ini merupakan BIF itu merupakan singkatan dari Browser Exploitation Framework Project. Ini digunakan untuk melakukan apa namanya cross-site scripting secara ini udah ada UI-nya, jadi kita tidak perlu memikirkan kode-kode lagi ataupun kita ngebuat modulnya. Ya bisa sih kita bikin modulnya, tapi library ini ataupun software ini udah lebih dari cukup. Oke. Jadi apa yang kita lakukan pertama, ya harus punya kernel Linux. Um, Paling gampang itu ya, kalau misalnya mau lebih lengkap sebenarnya itu kalian bisa pakai Kali Kali Linux ataupun Parrot OS. Terus atau kalau misalnya nggak ada bisa pakai VirtualBox terus install Kali Linuxnya di sana, itu juga bisa. Tapi di case saya akan menggunakan ini. Oke, jadi kalau misalnya kita ke Microsoft Store, teman-teman bisa cari aja kernel Linux di sana. Nah, di sini saya pakai nih. Ini sebenarnya yang kita butuhkan tuh terminalnya aja. Yang paling penting itu terminal dan bisa mengeksekusi eh, kode-kode yang uh, dari Linux. Apa, lupa nama sebutannya apa, tapi pokoknya itulah. Nah, jadi kalau kalau udah, teman-teman tuh tinggal buka aja, buka kernel ya terminal Linuxnya. Nanti ya installnya nanti bisa cari di video-video lain ya. Nah, kalau misalnya udah, nanti tuh tinggal ini, tinggal bentar. Tadi kan kita ada ini kan disuruh copy repositorinya, baru nanti kita pastikan di Linux kita. Jadi pertama mungkin tinggal sudo, terus pastikan kayak gini, masukkan password. Jadi kita tinggal nunggu aja lah